selanjutnya tamu dari jauh. Beliau adalah cucu daripada Sahibul Magom Gresik, Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Sallallahu ala Muhammad. Jadi lamun ka Gresik, ieu tuan rumahna. Lamun ka Empang ya Habib. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa wa saddada wa qaddar. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala taysira ma ta'assar. Wa wa'ada bil mazid liman u'tiya qalilan aw kathiran fashakar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma salli wa sallam. Nuril anwar wa sirril adhar. Al-Habib alladhi qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu kit'atu qamar. Faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-mayaminil ghurar amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar daripada Sahibul Khal, wa fi muqaddimatihim Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas, begitu pula Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas, dan semua keluarga besar daripada Sahibul Khal. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula semua para kiai, para asatid, para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat yang kesemuanya tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula semua hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah, bersama-sama kita memuji dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majelis, suatu perkumpulan yang dapat menjadikan kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum ajmain, "Inna afdhala ayyamikum yaumul jum'ah." Kata Nabi, sesungguhnya hari yang paling mulia daripada hari-hari kalian itu hari Jumat, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menjelaskan apa sih kemuliaan hari Jumat? Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi gubit. Nabi Adam meninggal juga di hari Jumat. Nanti hari kiamat juga akan terjadi di hari Jumat, kata Nabi. Setelah manusia semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan lagi, itu juga terjadi di hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'aktsiru minas sholati alayya fihi. Oleh karena itu perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Fa inna sholatakum alayya ma'rudatun, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya solawat kalian itu akan disampaikan kepadaku. Kita para hadirin hadirat rahimakumullah,
ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka oleh Allah disampaikan solawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, umatmu Fulan bin Fulan bersolawat kepada kamu. Semakin sering kita bersolawat kepada Nabi, otomatis semakin sering nama kita disebutkan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan otomatis kita menjadi umat yang dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya kita umat Nabi yang selalu menyebut nama Nabi, para hadirin. Umat-umat terdahulu, bahkan Nabi terdahulu selalu menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu. Ada seorang tabi'in yang bernama Ka'bul Ahbar. Kalau kita membaca Maulid Ad-Daibai, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai menyebutkan an Ka'bil Ahbar qala allamani abi Taura illa sifran wahida kana yakhtimu wa yadkhilhu sunduk. Ka'bul Ahbar ini orang Yahudi dahulu. Ayahnya termasuk ulama Yahudi. Beliau faham tentang isi kitab Taurat. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai menceritakan, kata Ka'bul Ahbar, dulu ayahku mengajari aku kitab Taurat. Kecuali ada satu halaman yang gak diajarkan. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika ayahku meninggal dunia, aku buka. Penasaran, apa sih yang gak diajarkan itu? Ternyata faida fihi nabiyun yakhruju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Madinah wa sultanuhu bi Syam. Sampai akhir. Ternyata itu menyebutkan tentang kriteria Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang keluar di akhir zaman, lahir di kota Mekah, hijrah ke Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Bahkan sampai fisik Nabi disebutkan. Nah, Ka'bul Ahbar pernah meriwayatkan, para hadirin, dulu Nabi Adam alaihissalam itu pernah berpesan kepada anaknya yang bernama Nabi Sis. Apa pesan Nabi Adam kepada anaknya? Ya bunayya, anta khalifatu min ba'di. Wahai anakku, engkau adalah pengganti setelahku. Yang menggantikan Nabi Adam itu Nabi Sis. Dan Nabi Sis ini adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa pesan Nabi Adam kepada Nabi Sis anaknya? Fakhudha bi imaratit taqwa. Yang pertama, ambil khilafah ini dengan kamu betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa bi urwatil wuthqa. Pegang dengan erat kekuasaan ini, khalifah ini, amanat ini. Kemudian apa pesan yang ketiga, para hadirin? Wa kullama dzakartallaha fadhkur ila jambihi isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai anakku, setiap kamu menyebut nama Allah, sebut juga nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, Bu, Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada anaknya supaya anaknya itu selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Adam, karena aku tidak melihat di langit, bahkan di arsy tiang-tiang daripada arsy-arsy-Nya Allah, di pintu-pintu surga, bahkan daun-daun yang ada di surga, kecuali tertulis di situ nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu, sudah seharusnya sepantasnya kita sebagai umat Nabi memperbanyak menyebut nama Nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering kita bersolawat kepada Nabi, semakin kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi menyampaikan bahwasanya solawat yang kita baca disampaikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu sahabat yang penasaran. Nabi punya batas usia. Dan bagaimana kalau nanti Nabi meninggal dunia, sedangkan orang yang bersolawat kepada Nabi terus masih ada sampai hari kiamat. Bagaimana cara menyampaikan solawat kepada Nabi kalau Nabi sudah meninggal dunia? Makanya sahabat bertanya, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta? Ya Rasulullah, bagaimana cara menyampaikan solawat kami kepada engkau kalau nanti engkau meninggal dunia, masuk kuburan, hancur di kuburan?
Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Bahkan dalam kitab Faidul Qadir bukan hanya para nabi yang jasadnya itu utuh. Para anbiya, para aulia, syuhada, orang yang hafal Quran, tukang adzan, yang penting gratis adanya, ya. Itu semua jasadnya utuh. Tidak akan hancur ketika mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, kapan kita bersolawat kepada Nabi, solawat kita disampaikan kepada Rasulullah SAW dan jasad Nabi utuh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Kata Nabi, dan tidaklah seseorang mengucap salam kepadaku, kata Rasulullah, kecuali Allah mengembalikan ruhku ke jasadku sampai aku menjawab, membalas salamnya. Jadi kalau kita mengucap salam kepada Nabi, berarti dijawab salam kita oleh Rasulullah SAW. Kita mengucapkan salam, Pak, Assalamualaikum. Artinya apa? Mendoakan keselamatan. Dijawab, Waalaikumsalam. Doa keselamatan balik. Ya. Lah kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian dibalas salam kita, berarti kita didoakan selamat oleh Rasulullah SAW. Makanya kapan orang itu bersolawat, mengucap salam kepada Nabi, berarti dijawab oleh Rasulullah SAW solawat kita, salam kita, ruhan wa jasadan. Rohnya dikembalikan oleh Allah dan jasadnya utuh, Rasulullah SAW. Makanya kita selalu diajari oleh para aulia, para ulama, para solihin untuk kita berkumpul semacam ini, bersolawat kepada Nabi, mengucap salam kepada Nabi seperti tadi bersama-sama, ya Nabi salam laika, ya Rasul salam, ya Habib am alaika salawatullah. Berarti ketika kita mengucapkan salawat salam kepada Nabi dibalas oleh Rasulullah SAW, kita didoakan selamat oleh Rasulullah SAW. Makanya kita diajak berkumpul dengan para aulia, para solihin, membaca maulid bersama-sama supaya kita ini selamat, Pak, dunia sampai akhirat. Di mana-mana maulid dibacakan supaya selamat hidup kita dunia sampai akhirat. Bukti contoh saja, kemarin ada kerusuhan-kerusuhan. Ketika masuk hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak orang baca maulid, solawat kepada Nabi, menjadi tenang negeri kita ini berkat solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ja'far Al-Barzanji, beliau mengatakan, hadza wa qad istahsanal qiyam inda dzikri maulidin Nabi Syarif a'immatun dzawu riwayatin wa rawiyah. Kata Imam Ja'far Al-Barzanji, oleh karena itu dianggap baik ketika seseorang itu berdiri ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpendapat seperti itu? A'immatun dzawu riwayatin wa rawiyah. Ulama-ulama yang memiliki keilmuan yang luar biasa, pemikiran yang luar biasa. Fatuba liman kana ta'dhimuhu Sallallahu Alaihi Wasallam ghayata maramihi wa marma. Alangkah beruntungnya orang yang puncak keinginannya betul-betul memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan barokahnya kita memuji Nabi, bersolawat kepada Nabi, mengucap salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita yang hadir tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makmur dengan ibadahnya, makmur juga dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati Sirat dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ke bahasa Sunda deui, yaitu